Bab 23 Salah Faham Lagi. Cindy merebahkan tubuhnya di kasur kamarnya, dadanya masih bergemuruh. Gila ini gila, ide bocah gila itu, membuatku sport jantung saja. Lihat pasti besok mereka pasti akan lebih mencibirku. Tidur dulu saja besok pekerjaan banyak banget, meski akhir pekan. Ingat apa yang Kimi bilang, biarkan saja, dan cuek, nanti toh akan kapok sendiri. Cindy segera mandi lalu istirahat. Sementara tetangga kos yang tadinya berbisik, menyindir, mereka bubar ke kamar masing-masing, apalagi yang mempunyai profesi seperti yang Cindy katakan tadi, mereka diam 1000 bahasa. Kimi kembali ke rumah, dia sudah tidak sabar ingin segera menikmati makan malam buatan Mami Sania. Jadi tidak sabar ketemu sama makanan Mami, Kimi segera memarkir mobilnya dan segera masuk, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara orang bisik-bisik. Kimi mencari tahu sumber arah suara, dia melihat Kevin sedang teleponan dengan seseorang. Kira-kira begini yang didengar oleh Kimi. Iya pasti gue bayar, tapi sabar dulu, kemarin gue sudah minta 10 M, masak sekarang harus minta lagi, mana bini gue minta diantar ke lokasi proyek lagi, terus bagaimana menjelaskannya, kalau uangnya habis buat judi, bisa minta cerai dia, apalagi gue belum juga bisa mendekati Kimi lagi, lo yang sabar, besok juga orang tua gue menyuruh gue dan Angel ke rumah, dan mertua gue juga meminta gue dan Angel mencoba tinggal di rumah sendiri, mana rumah yang diberikan ke Kimi, sertifikatnya gue gadaikan ke lo, sabar bro, besok gue tebus tuh sertifikat, tapi sabar dulu, ya please. Kimi kaget mendengar penyataan Kevin. Apa, jadi si brengsek itu, juga penjudi dan meminta ke Angel uang 10 M hanya untuk judi, kalah pula. Terus buat apa coba mau mendekatiku lagi? Enak saja, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus lakukan sesuatu, gumam Kimi. Dia melangkah masuk ke halaman, tapi malah apes, Kimi malah berpapasan dengan si kadal buntung itu. Hai Kimi sayangku, capek ya, bagaimana kalau kita beli es krim saja, sambil nostalgia, goda Kevin. Kuek, ger banget. Nostalgia dengan kadal buntung seperti lo, jijik gue, sewot Kimi, tapi langkah Kimi terhenti, Kevin segera meraih pergelangan tangan Kimi. Apaan sih lo lepas tidak? Bentak Kimi, dia segera memutar balik tangan Kevin ke belakang. Dengar ya kakak iparku yang brengsek, gue tidak akan jatuh lagi ke lubang yang sama, beruntung gue, segera lepas dari buaya kadal seperti lo. Bisik Kimi, akan tetapi Angela pas keluar dari dalam melihat semuanya, tetapi dia malah salah faham, Angel mengira Kimi sedang memeluk Kevin dari belakang. Kimi apa yang kamu lakukan? Lepaskan suamiku, cari saja pria lain, dia itu kakak ipar kamu, Angel menamparkan pipi Kimi dengan keras. Apa Kak Angel bilang, cari pria lain? Siapa juga yang doyan dengan bajingan seperti dia? Pengecut, Kimi memutar bola matanya jengah, tidak habis pikir kalau kakaknya salah faham. Apa kamu bilang bajingan? Kamu itu yang bajingan, tidak tahu diri, kenapa kamu peluk-peluk Kevin, belum move on. Bentak Angel. Kak, siapa yang meluk dia? Ogah banget, sinis Kimi sambil berlalu tapi Angel mencekal tangannya, dan menariknya ke dalam, membawa ke depan papi dan mami. Lihat ini anak kesayangan kalian, bisa-bisanya merayu kakak ipar sendiri, aduh Angel. Kimi, tanya papi. Mi dengerin dulu, Kimi tidak pernah merayu di kadal buntung itu, dianya yang gaje, sudah menikah juga masih saja jelalatan, tuh orangnya, tadi Kimi pelintir tangannya dan memperingati suami tercinta lo itu, supaya tidak merayu Kimi lagi,
malah istri tersayang datang salah faham lagi, sewot Kimi, dia sungguh geram dengan pasangan suami istri tidak jelas. Kevin, Angel, Kimi, duduk semua, dan jelaskan apa yang terjadi. Tegas Papi Sandi. Tadi Angel melihat mereka bermesraan di luar, Kimi memeluk Kevin dari belakang, dan menciumnya, istri mana yang rela suaminya dipeluk-peluk wanita lain, adiknya sendiri pula, kesal Angel. Apa dulu kamu tidak seperti itu? Selingkuh di belakang adik kandungmu bahkan kalian sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan dilihat langsung oleh adikmu selaki tunangan Kevin. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaan Kimi, tegas Papi Sandi. Kok malah Papi membela gadis nakal itu sih? Itu beda Pa. Sekarang Kevin suamiku, bukan pacar, apalagi sekarang Angel lagi hamil Pi. Sakit Pi hik-hik, Angel menangis. Apa sayang, kamu hamil? Senang Mami. Iya Mi tapi Kimi sudah merusak kebahagiaanku, hik-hik-hik. Oke senang-senangnya nanti dulu, kita selesaikan semua dulu, kata Papi tegas. Dan kamu Kevin, dengarkan kalau Angela hamil anak kamu, bagaimana perasaanmu? Senang sekali Pa, Kevin anak punya anak. Lalu bagaimana, apa yang sebenarnya kalian lakukan di teras tadi? Nada suara Sandi sedikit lebih keras. Itu Pa, tadi Kimi, iya Kimi yang mulai, dia belum terima saya menikahi Angela, dan masih mengharapkan saya, ucap Kevin bohong. Lalu sekarang apa tindakanmu atau apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Di sini ada dua wanita yang sama-sama menyukaimu, yang satu masa lalu kamu, yang satu istri yang sekarang sedang mengandung anakmu, dan kalian semua tinggal satu atap. Saya di sini sebagai ayah dari mereka saya tidak akan membela salah satu dari putri saya. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Satu lagi, saya tidak mau hubungan persaudaraan kakak beradik terancam karena satu laki-laki. Tanya Sandi tegas. Kevin mulai mengeluarkan keringat dingin, sementara Kimi hanya duduk santai. Dia malah menyesap kopi panas papinya. Angel masih menangis di peluk Mami Sania. Kevin. Kevin akan bertindak tegas pada Kimi, dan memperingatkannya Pa. Itu sulit Kevin, karena mereka masih tinggal satu atap, dan kamar kalian juga saling berdekatan, segala sesuatu masih bisa terjadi. Kevin, kita pindah saja dari sini, kita mulai hidup mandiri ya sayang, bersama anak-anak kita, bukannya kamu sudah beli rumah, bagaimana kalau kita tinggal di sana saja, muak aku lihat gadis tidak tahu malu itu, kata Angel. Kamu diam dulu, bukan giliran kamu bicara. Angel segera diam, dia tahu kalau Papi sedang mode marah, dia tidak akan membiarkan siapa saja membantah, dan menyahut omongannya. Bagaimana usul istrimu Kevin? Oh ternyata sudah beli rumah dulu ya, dan kemarin, juga Papi juga memberikan kalian hadiah rumah sebagai hadiah pernikahan kalian. Iya Pi, Kevin belum cerita ke Angel soal itu, rencananya mau memberi Angel kejutan, Kevin akan membawa Angel ke rumah kami, biar Angel yang memilih, mau tinggal di rumah saya, atau rumah pemberian Papi. Kevin menunduk, dia berharap semoga Angel memilih untuk tinggal di rumah pemberian Papi, karena rumah yang pernah tunjukkan itu bukan rumahnya. Bagaimana Angela, kemarin? Bagaimana Angela, kemarin Papa memberi kalian hadiah rumah, sedangkan suamimu ternyata punya rumah sendiri, kalian akan tinggal di mana? Angel ikut Kevin saja, pilih tinggal di mana Pa, Angela pasrah. Oke itu biar kalian bicarakan sendiri nanti, dan sekarang kamu Kim, apa yang terjadi? Tadi Kimi baru pulang Pi, dan di teras tiba-tiba Kevin mendekat,
Kimi tidak hiraukan dia tapi si Kevin menarik tangan Kimi. Ya Kimi pelintir saja ke belakang. Lalu Kimi membisikkan sesuatu padanya, bahkan memperingatkan pria brengsek itu untuk tidak mendekati Kimi. Bahkan tadi Kimi mendengar dia teleponan dengan seseorang, kalau dia harus membayar hutang pada lawan teleponnya. Bahkan tadi siang Kevin meminta uang 10 M pada Angel, katanya untuk proyek, tapi dipakai dia untuk judi, dan uang itu sudah habis, Kimi menjelaskan dengan santai. Jangan memfitnah kamu sirik kan melihat aku bahagia, bentak Angela. Kenapa juga harus sirik? Kalau saudaraku bahagia pastinya ikut bahagia kak. Tapi kalau si brengsek itu sampai menyakiti Kak Angel, Kimi orang yang pertama kali menghancurkannya, ngerti lo Kevin? Bentak Kimi. Dia tidak mungkin menyakitiku, Kevin sangat mencintaiku, dan lihat saja nanti kamu bocah, awas kalau sampai mengganggu keluargaku lagi, kesal Angel. Oke Kimi akan buktikan semua omongan Kimi benar adanya, dan siapa sebenarnya suami tercinta lo itu, Kimi tidak kalah sewot. Sudah, jangan berantem terus, kita selesaikan dengan kepala dingin, Angel dan Kimi terdiam. Benar yang katakan Kimi Kevin, kamu punya hutang karena judi? Tanya Sandy. Tidak Pi, Kevin tidak pernah berjudi, bahkan tempatnya saja Kevin tidak tahu, itu kan haram Pi, bela Kevin. Tapi kenapa mukamu jadi merah, lalu uang 10 miliar itu apa? Bukan apa-apa, memang tadi siang Angel transfer ke Kevin sejumlah uang, kami ada bisnis bareng, tapi tenang saja, itu gabungan uang pribadi kami sendiri, jawab Angela. Bisnis apa Kevin? Oh itu kami ingin membuat tempat rekreasi di area mall. Dan Kevin tidak meminta ke Angel tapi pinjam, Pi untuk pembebasan lahan, dan cukup alot juga negosiasinya. Oh, itu terserah kalian, mau mencoba usaha baru, Papi akan dukung, tapi kalau sampai kamu menipu putri-putriku, maka aku sebagai orang tua mereka akan menghabisimu, ngerti? Mengerti Pi? Dan untuk mengatasi salah paham, Kevin dan Kimi tidak boleh bicara, bertemu atau mengobrol sendirian berdua tanpa adanya orang lain, dan kamu Angela, kurangi sifat kekanakanmu, jangan langsung menilai dari sudut pandang kamu sendiri, begitu juga Kimi, lebih baik hindari Kevin. Oke Pi siap, Kimi mau mandi dulu gerah, abis kencan tadi dengan pacar baru Kimi, dan yang pasti bukan mantan yang menjadi kakak ipar, sewot Kimi, dia segera ke kamarnya, merebahkan dulu tubuhnya di kasur, sambil merentangkan tangannya. Kasihan juga si Angel, dia pasti hanya dimanfaatkan saja oleh Kevin. Aku harus membongkar kebusukan pria brengsek itu sebelum terlambat. Kimi mendengus dia kemudian langsung mandi dan berendam, merenggangkan semua otot-ototnya, lalu dia menelpon seseorang yang menjadi kepercayaannya. Halo bro, tumben telpon ada apa nih? Tanya Bobby orang di telpon Kimi. Gue punya tugas buat lo. Jawab Kimi. Siap bosku, tugas apa nih yang membuat Miss Bos butuh bantuan, goda Bobby. Lo selidiki orang yang bernama Kevin Sanjaya. Bukannya dia tunangan bos, tanya Bobby. Mantan bro, sekarang jadi kakak ipar gue, lo harus kumpulkan bukti-bukti, kebusukan si kadal buntung itu, termasuk perjudian yang dilakukannya, orang ini sudah mulai membuat resah keluargaku. Oke siap serahkan semua pada Bobby, si detektif kepercayaan, bosku. Awas kalau tidak beres. Tapi bonusnya gede pastinya kan Miss Bos. Kalau lo berhasil, lo boleh pilih motor sport kesukaan lo. Wih keren, siap laksanakan komandan, Bobby tidak akan mengecewakan komandan, jawab Bobby mantap. Kimi segera memutuskan panggilannya. Setelah berganti dengan pakaian santai, Kimi turun ke bawah, mencari Mami Sania ke dapur.
Kimi mencomot cumi goreng tepung di meja, yang tinggal dibawa ke meja makan. Aduh, ini anak main comot aja, bantuin Mami, tata di meja makan sana. Perintah Mami. Siap Kanjeng Mami. Oh ya, di mana Papi? Ada di ruang kerja. Pusing Papi lihat ulah anak-anaknya, kesal Mami. Kenapa kesal? Lihat Kimi saja santai. Asal Mami tahu putri cantik Mami ini bukan wanita murahan yang menggoda suami orang Mi. Lah, target Kimi itu tidak sebanding dengan suami Angel itu, kata Kimi. Ya itu, Mami sama Papi bingung sendiri, mana yang benar, apalagi yang soal judi dan uang 10 M itu. Mami jangan khawatir, Kimi sudah menyuruh orang menyelidiki Kevin, jadi tenang saja ya, bisik Kimi. Mami Sania mengangguk setuju, dan mereka segera menata makan malam mereka. Sekarang kamu panggil Papi, Mami akan memanggil Angel dan Kevin. Siap Mami. Kimi menuju ke ruang kerja Papi Sandi, kepalanya melongok ke dalam, mengintip sang Papi. Apa ada di sana? Ternyata Papi Sandi sedang duduk di sofa sambil memijit kedua pelipisnya. Kimi masuk ya, izin Kimi. Iya, masuk saja nak, jawab Papi. Kimi mendekati papinya, dia memijit kepala Papi yang berdenyut nyeri. Maafkan Kimi ya Pi, yang membuat Papi pusing seperti ini. Kimi minta maaf kepada ayahnya. Iya nak, Papi juga tidak habis pikir kenapa keluarga kita jadi seperti ini. Apa yang harus Papi lakukan? Papi tidak mau anak-anak Papi saling bertengkar, bahkan membenci hanya karena seorang laki-laki, desah Sandi. Kimi tidak pernah membenci Kak Angel, saat ini dia sedang dilanda cinta buta. Kita harus membuat Kak Angel bisa melihat lagi Pi, dia harus tahu kebusukan suaminya, sebelum terlambat. Ini sudah terlambat nak, Angel bahkan sedang mengandung anak Kevin. Tidak apa-apa Pi, anak adalah anugerah, meski nanti Kak Angel sudah tidak bersama Kevin, kita akan merawat dia, yang pasti sebelum berlarut-larut, kita bongkar kebobrokan Kevin. Bayangkan belum 1 bulan mereka menikah, Kak Angel sudah kehilangan 10 M, terus nanti berapa lagi? Kamu benar nak, terus bagaimana Papi akan mengawasi kalau nanti mereka tidak di sini lagi? Lama-lama Kak Angel pasti akan mengambil uang perusahaan, dia kan direktur keuangan, semua keluar masuk keuangan perusahaan harus seizin dia, jadi tolong Papi awasi pergerakan keuangan perusahaan yang mencurigakan, minta orang kepercayaan Papi mengawasinya, nanti Kimi yang akan atur. Kimi akan bobol akun Kevin, jangan sampai kita kecolongan lagi, dan Kimi juga sudah menyuruh orang untuk menyelidiki dan mengawasi Kevin. Itu ide yang bagus nak, bocah itu harus diberi pelajaran, kalau perlu hancurkan saja hotel dan cafe Twins, itu satu-satunya kebanggaan dia. Iya Pi, itu kita pikirkan nanti, kalau kita hancurkan sekarang, nanti malah kita yang akan rugi, Kevin akan semakin menekan Angel. Bersambung.